desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya mau membahas tema judulnya doa sebagai sebuah proposal, ya. Doa sebagai sebuah proposal. Proposal, propose, ya. Kalau Anda aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, atau kalau Anda pernah jadi panitia acara, panitia organisasi, atau juga waktu mahasiswa Anda aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, kemungkinan besar Anda akan tidak asing dengan kata proposal. Dulu waktu saya jadi bendahara dalam sebuah kepanitiaan, atau jadi ketua panitia, atau jadi steering komite, karena kas dari organisasi kami saat itu tidak mencukupi untuk ada kegiatan, kami mengajukan permohonan dana kepada pembantu dekan 2, pembantu rektor 3, ya, bidang kemahasiswaan, saya lupa. Nah, dan menyertai surat permohonan dana itu ada sebuah proposal yang kami ajukan. Nah, dari beberapa kali kami mengajukan proposal itu, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, proposal ditolak. Jadi betul-betul tidak ada dana yang turun, ya. Entah alasannya apa, pokoknya tidak disetujui. Yang kedua, turun sesuai harapan. Misalkan kami minta bantuan dana dari universitas sebesar 600.000. Turun persis sesuai itu. Dan yang ketiga, turun sih, tapi tidak sebesar yang kami harapkan. Misalnya harusnya 600.000, turunnya 300.000. Nah, teman-teman, saya mempersepsikan sekarang bahwa kita itu berdoa kepada Tuhan itu seperti kita mengajukan proposal kepada pembantu rektor 3 atau kepada pembantu dekan 2 atau apapun. Yang namanya proposal, ya sifatnya cuma menawarkan, menginformasikan. Adapun nanti proposal itu akan dikabulkan 100%, ditolak atau diterima, dikabulkan tapi tidak sepenuhnya, itu adalah kehendak dari orang yang mendapatkan proposal itu. Kalau misalkan saya sebagai mahasiswa sudah mengajukan proposal yang benar, yang baik, transparan kepada pihak universitas, lalu misalkan katakanlah tidak di ACC, ya saya memberi hormat, tetap oke Pak, baik, terima kasih, gitu aja. Dikasih juga sama hormat, dikasihnya tidak sepenuhnya juga tetap hormat. Nah, menurut Anda, kalau misalkan seorang mahasiswa mengajukan proposal, kemudian ketika universitas tidak meng-ACC, lalu akhirnya kecewa dan marah-marah kepada pihak universitas, itu etis nggak sih? Jelas tidak etis. Karena jelas, satu yang mengajukan proposal, satu yang punya kuasa untuk meng-ACC atau tidak. Nah, yang menarik adalah kita sebagai orang, misalkan katakanlah mahasiswa, itu bisa begitu respect kepada pihak yang kita ajukan proposal. Tetapi banyak manusia dalam keseharian itu tidak respect kepada pihak yang kita ajukan proposal doa, yaitu Tuhan. Kenapa tidak respect? Ya, ketika dikabulkan 100%, banyak orang kurang bersyukur. Itu bentuk tidak respect atas pengabulan doa. Ketika dikabulkan cuma separohnya, ngeluh, ya cuma separoh. Ketika proposal doa kepada Tuhan tidak dikabulkan sama sekali, kecewa. Jadi lucu ya, maksudnya kita itu lebih respect kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan. Harusnya kan kebalik. Tuhan lebih tahu, lebih bijaksana. Jadi kalau kita mengajukan proposal doa dan mengalami 3 fenomena tadi, termasuk diantaranya ditolak, ya sudah, kita respect dan hormat. Karena gini, kecewa itu kan menandakan kita seolah merasa, gimana sih Tuhan gak becus, harusnya kan di ACC.
kok kita yang ngajuin proposal jadi sok lebih tahu dibandingkan yang menerima proposal itu? Nah, banyak orang itu seolah-olah memaksakan proposal itu harus di ACC. Jadi, banyak orang berdoa itu tidak tahu adab, tidak tahu diri, ya, tidak ngaca bahwa dia itu cuman pengaju proposal. Nah, video ini maksudnya adalah tugas kita itu cuman bikin proposal sebaik-baiknya. Yang namanya proposal ya bisa di ACC, bisa tidak. Yang penting kita tugasnya mengajukan proposal. Sisanya terserah beliau. Bisa juga di ACC 10 tahun kemudian, kita nggak tahu. Nah, sekarang dicermati aja masing-masing dari kita ini, kita tuh cenderung tidak respect, tidak hormat kepada pemilik kuasa untuk meng-ACC itu, atau kita memiliki sikap yang sebaliknya. Ya, idealnya tentunya kita hormat kepada pihak yang punya kuasa terhadap ACC proposal itu, seperti kita hormat kepada pihak universitas, kepada pihak fakultas kalau dalam contoh kasus kemahasiswaan. Nah, bagaimana cara kita berdoa selama ini? Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.